طيب. نبدأ وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan di dalam majelis kita. Insyaallah ta'ala kita membaca daripada kitab Manzumatul Haiyah milik Al-Imam Ibnu Abi Daud rahimahullahu ta'ala, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita sudah sampai ke dalam bait yang berikutnya, ya, yaitu yang berkaitan dengan apa? Sebentar. Baik, kita masuk ke dalam bait yang berikutnya, yaitu di dalam persoalan takdir, ya, persoalan takdir. Jadi ketika kita membahas daripada persoalan takdir, ya, itu nanti akan berkaitan dengan kelompok-kelompok sekte-sekte yang menyelisihi daripada ahlu sunnah wal jamaah, ya. Ada dari mereka itu daripada sekte Qadariyah, dan juga ada sekte daripada Jabriyah, ya, sekte Qadariyah dan juga Jabriyah. Nanti akan disebutkan insyaallah taala, ya, dari kedua sekte tersebut, ya, di dalam mereka itu menyelisihi persoalan takdir terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Qala Imam Ibnu Abi Dawud, qala musannif rahimahullahu taala, wa bil qadari al maktur aikin fa innahu di'amatu aqdid din wad dinu afyahu. Ya, ini pada bait beliau rahimahullahu taala di dalam materi kita. Kata beliau, wabil qadari, dan terhadap persoalan takdir, ya, di dalam persoalan takdir ini, al-makdur, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditakdirkan, ya, takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aikin, ya, yakinilah oleh kalian. Ya, artinya apa? Imanilah. Jangan kalian itu membangkang, jangan kalian itu apa? Menambah-nambahi, mengurangi, mendikte persoalan takdir, ya, sehingga nanti akan apa? Bermudarat untuk kalian. Maka di dalam persoalan takdir ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aikin, imanilah, yakinilah dengan sepenuh hati tanpa adanya sedikit pun apa? Keraguan. Kenapa? Fa innahu di'amatu aqdiddin. Karena persoalan takdir ini merupakan apa? Bagian daripada pilar asas pokok agama Islam. Ya, pilar pokok agama Islam. Ya, fa innahu di'amatu aqdiddin. Sedangkan wad-dinu afyahu. Sedangkan agama itu di dalamnya memiliki cakupan yang luas. Ada rincian-rincian, ya, ada penjelasan-penjelasannya, ya. Ini menunjukkan bahwasannya satu sisi Al-Imam Ibnu Abi Dawud, beliau mengajak para pembaca seluruhnya agar mereka beriman kepada persoalan takdir sebagaimana yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya, itu satu poin. Kemudian pada sisi lainnya, bahwasannya persoalan agama ini luas, dan diantaranya adalah apa? Persoalan takdir. Dan takdir ini adalah perkara gaib
yang dia ternyata merupakan ya bagian daripada asas pokok agama, daripada usuluddin, ya. Dan kita tahu bahwasanya takdir itu merupakan bagian daripada apa? Min arkanil iman, ya. Beriman kepada takdir merupakan rukun iman. Ya. Jadi poin yang kedua yang dimaksudkan oleh muallif atau musannif rahimahullahu taala, agar seseorang mengetahui bahwasanya persoalan takdir selain kita wajib untuk beriman dengannya, maka di sisi lain juga ternyata takdir ini di dalamnya terdapat bahasan yang luas. Ya, salah-salah antum masuk ke dalam sekte Qadariyah ataupun juga daripada sekte apa? Jabriyah. Nah, ini yang bahkan ya wallahul musta'an wal hituklan, sampai hari ini pun masih banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi ternyata dia apa? Keliru di dalam memahami takdir. Subhanallah. Sehingga tidak bermanfaat lagi keyakinan dia kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia sudah apa? Fatal di dalam memahami takdir, keliru dia. Salah. Ya. Karena ini cakupannya apa? Asluddin. Ya. Di amatu aqdiddin, ya. Pilarnya agama, asasnya agama. Ada seseorang itu dia mencela takdir, ada yang dia itu apa? Mendikte takdir, ya. Ada yang dia memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman apa? Qadariyah. Ada juga yang dia memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman Jabriyah, ya. Jadi takdir ini cakupannya luas sekali, mendalam. Tidak boleh seseorang itu mendalami, ya, membicarakan takdir terus-menerus kecuali dia mencukupkan dengan apa yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Nah, insya Allah kita akan menyebutkannya, ya, membacakannya. Dan ini juga sebelumnya sudah disebutkan di dalam Aqidah Ar-Raziyain, ya, di dalam permasalahan iman kepada takdir. Tinggal antum murojaah, antum pegangi 4 kaidah pokok di dalam takdir itu, ya. Itu akan menyelamatkan antum daripada ya berbagai macam sekte yang menyelisihi Ahlus Sunnah di dalam persoalan takdir. Jadi sekali lagi, ya, Al-Imam Ibnu Abi Daud beliau menyebutkan di dalam manzumahnya, di dalam baitnya, ya, wabil qadari al-maqdur aikin, terhadap takdir yang sudah ditakdirkan maka imanilah, fa innahu di'amatu aqdiddin, karena sesungguhnya persoalan takdir ini, materi takdir ini merupakan materi pokok di dalam agama Islam, menjadi bagian pilar agama Islam. Waddin afyahu, sedangkan agama itu cakupannya luas, bahasannya luas, ya, bahasannya luas. Baik, kemudian kita sebutkan yaqulu rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Abi Dawud beliau menyebutkan di dalamnya wabil qadari al-maqdur aikin fa innahu di'amatu aqdiddin, yakni ruknun min arkanil iman. Takdir merupakan salah satu rukun daripada rukun iman yang 6, ya, rukun iman yang 6. Wad-dinu afyahu, sedangkan agama ini luas, maksudnya adalah ad-dinu wasi'un fihi i'tiqadat wa a'mal kasiratun, ya, wa fihi i'tiqadat wa a'malun kasiratun, ya. Karena agama ini luas cakupannya, sehingga di dalam bahasan agama itu ada perihal keyakinan, akidah, ya, yang menjadi cakupan bahasan daripada apa? Persoalan i'tiqad, kemudian juga ada amal-amal, ya, dan juga banyak lainnya. Lakin lahu, ya, da'aimu arkan ahaduha al-imanu bil qadar. Akan tetapi di antara bahasan agama itu ada yang menjadi pilarnya, yang menjadi rukunnya, yaitu apa? Ahaduha, salah satunya adalah apa? Al-imanu bil qadar. Beriman kepada takdir, ya, mengimani takdir bahwasanya Allah telah mentakdirkan segala sesuatunya kepada makhluk-makhluknya, ya, baik dan buruknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini persoalan takdir, ya. Hadzal bab kullu man taqallama fihi bima zada 'ala al-kitab was sunnah fa innahu sayadillu hatman. Di dalam bab ini, di dalam materi ini, setiap siapa saja yang berbicara terkait persoalan takdir dengan apa saja yang dia itu menambahkannya daripada Alkitab was sunnah, ya, dia menambahkannya seperti itu, ya. Dia tidak memegangi materi takdir ini dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, maka fa innahu sayadillu hatman, sudah pasti dia akan terjatuh ke dalam kesesatan, ya, nasal salafiyah. Sedangkan an-najah, kesuksesan, ya,
keselamatan di dalam memahami takdir, alla yakhudul insanu fihi bi aksarin mimma jaa fi hududil kitab was sunnah. Tidak selayaknya seorang insan yang dia apalagi mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya mempertentangkan persoalan takdir bi aksarin mimma jaa fi hududil kitab was sunnah, dengan apa saja yang telah datang dari kebanyakan di dalamnya bahasan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dia mempertentangkan itu semua, imma dengan ro'yunya, dengan kalamnya, dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, ya. Imma memang dia tidak beriman seperti itu, ya. Boleh jadi dia beriman kepada takdir, namun dia mempertentangkan takdir dengan akal-akalan, dengan ro'yu, dengan kalam, dengan falsafah, ya. Atau memang dia sama sekali tidak beriman, ya. Dan itu ada, ya. Bahkan musyrikin Quraisy, ya, kufar di masa Nabi SAW, mereka tidak beriman dengan adanya apa? Hari kebangkitan, ya. Mereka tidak beriman dengan adanya takdir, ya. Jadi ada orang-orang yang tidak beriman kepada takdir, tidak meyakini bahwasanya, ya, Allah menciptakan kebaikan, Allah jugalah yang menciptakan keburukan. Bahkan kalau Allah menciptakan keburukan, bahwasanya Allah zalim, nasallallahu alaihi. Ya, Allah bersikap zalim kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu apa? Orang-orang Qadariyah, ya, mereka menafikan bahwasanya Allah itu mengetahui sesuatu yang akan terjadi kepada makhluknya dari perkara takdir. Ataupun semisal Jabariyah, ya, yang mereka menyatakan bahwasanya perbuatan makhluk, ya, itu adalah majas, bukan hakikat, bukan. Ya, hanyalah hakikat yang manusia itu sebagaimana kapas yang diterbangkan. Allah, ya, mengatur sekehendaknya seluruh dari tindak tanduk hambanya, ya, baik dan buruknya itu semuanya mutlak dari Allah, kata mereka, kata Jabriyah, sehingga makhluk tidak memiliki apa? Ya, al-qudrah, al-masyiah, ya, al-masyiah, keinginan, kehendak, seperti itu. Jadi keburukan-keburukan yang makhluk ciptakan itu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadinya mereka nanti tidak diazab, seperti itu, ya. Itu keyakinan Jabriyah. Sehingga mereka tadi apa? Tidak diazab. Jadi hadal bab kullu man takallama fihi bima zada 'ala al-kitab was sunnah fa innahu sayadullu hatman an naj'ala yahudul insanu fihi bi aqsari mimma jaa'a fi hududil kitab was sunnah. Walidzalika jaa'a fil hadis alladhi dzakartuhu lak qabla qalil. Ya. Dan ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan idza dzukira ashabi fa amsiku, ya, wa idza dzukira al-qadaru fa amsiku. Apabila disebutkan terkait tentang sahabat-sahabatku, maka tahanlah diri-diri kalian. Dan apabila disebutkan takdir itu telah disebutkan, maka juga kalian tahan diri kalian. Jangan kalian menambah-nambahi, ya, menolak, mempertentangkan, mempertanyakan lima wa kaifa, kaifa hada, dan seterusnya. Jangan. Ya. Jadi itu kata Nabi SAW, ya. Idza dzukira ashabi fa amsiku wa idza dzukira al-qadaru fa amsiku. Apabila disebutkan tentang sahabatku, para sahabatku ridwanullah alaihim ajmain, tahanlah diri kalian. Artinya apa? Jangan kalian berkomentar tentang keburukan yang ada pada mereka, kekeliruan, kekhilafan, kesalahan, dan seterusnya. Fitnah yang terjadi para sahabat, maka tahanlah diri kalian. Ya. Demikian pula terhadap persoalan takdir. Ya, mungkin boleh jadi seseorang itu lapang ketika dia disebutkan tentang takdir yang baik, ya, takdir-takdir yang berkesesuaian dengan akalnya. Namun mungkin boleh jadi juga seseorang itu akan membangkang, bertanya-tanya, bagaimana bisa ada takdir yang buruk yang Allah ciptakan, ya, kemudian itu menimpa pada manusia. Ya, bagaimana bisa manusia membunuh, manusia kufur, manusia bermaksiat dan seterusnya, ya. Apalagi dari persoalan duniawiyah, ya, manusia itu fakir, menderita dan seterusnya. Ya. Sehingga dia mempertanyakan, ya, mengandai-andaikan, mempertentangkan dengan akalnya, dengan ro'yunya. Ya, maka fa'amsiku, tahanlah diri kalian. Wal makna, dan maksudnya adalah amsaku amma zada amma ja'a fin nusus. Tahanlah diri kalian terhadap apa saja yang telah, ya, datang daripada an-nusus, itu dalil-dalil, ya, dari dalil-dalil. Amma ladzi jaa'a fin nusus fa innahu yajibu ayat akidah. Adapun yang datang dari nusus, dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, asar para salaf,
wajib kepada kalian untuk apa? Meyakininya, ya, memeganginya sebagai bentuk keyakinan. Nah, ini keyakinan orang Islam apa? Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ya, al-imanu bil qadar, ya, khairuhu wa syarruhu. Baik dan buruknya diimani. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-kalamu fil qadar tawilun wa wasi'un wa mutasya'ibun. Ya, materi terhadap takdir itu ayuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum barakallahu fikum, ini merupakan persoalan atau materi yang sangat panjang, ya, yang sangat luas dan sangat kompleks. Ya, cakupannya sangat luas, sangat panjang, sangat kompleks, sangat detail. Makanya ya ketika disebutkan tentang qadar, pahami dengan apa yang difahami oleh Ahlus Sunnah, sudah selesai. Imani seperti itu. Ya, jangan melangkahi atau menambahi membangkang, mempertentangkan terhadap persoalan takdir ini. Tidak boleh. Ya. Baik, kemudian kita berikan bagaimana asas atau poin-poin di dalam takdir ini. Ya, tadi takdir itu apa? Ternyata bagian daripada rukun iman, bagian daripada apa? Asas agama Islam. Ya, usuluddin. Dan di dalam takdir sendiri ternyata ada poin-poin yang harus dihafal dan dipegangi oleh setiap muslim ahlus sunnah. Dan itu ada 4 ya, ada 4. Al-asasul awal, poin yang pertama, ya'taqidu ahlus sunnah wal jamaah anna kulla ma yaqa'a fi hadzal qaul fa innahu raji'un ila ilmi Allah azza wa jalla wa kitabatihi wa masyiatihi wa khalqihi. Inilah 4 poin pokok di dalam persoalan takdir secara umum. Karena kalau kita bacakan semua nanti antum jelimet malah, ya. Ini panjang sekali memang, bab takdir ini panjang sekali. Jadi kita sebutkan secara umum, mudah-mudahan antum dapat memahaminya, antum catat bahwasanya seorang muslim ahlus sunnah wal jamaah wajib dia untuk meyakini dari persoalan takdir itu bahwasanya anna kullama yaqa'a fi hadzal qaul, setiap apa saja yang terjadi di alam semesta ini, ya, setiap apa saja yang terjadi di alam semesta ini, fa innahu raji'un ila ilmillah, tidak lain tidak bukan kembali kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, ilmunya Allah. Ya, ini yang pertama, poin yang pertama di dalam persoalan takdir itu adalah apa? Ilmullah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tsani ayuhal ikhwah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, ta'ammal ma'i ayuhal ikhwah wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda min al-qawli wal 'amal wal i'tiqad. Fasani فأما الثاني يعني وكتابته أي كتابة، ya, kitabah. Ma makna kitabah? Artinya Allah telah menetapkannya, menuliskannya, ya. Allah telah memerintahkan kepada pena untuk menuliskan catatan takdir terhadap seluruh makhluknya di Lauhul Mahfuz illa qiyamis saah. Fahada huwa min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah. Ya, maka inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah pada poin yang kedua, bahwasanya semuanya kembali kepada ilmunya Allah dan juga kitabah, penetapan takdir yang telah Allah takdirkan, telah Allah tetapkan, ya, jauh sebelum makhluk itu diciptakan. Itu disebut dengan apa? Tadi kitabah. Taib. Wa amma salis, dan apa yang ketiga, barakallahu fikum, wa masyiatuhu, masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan, ya, makhluk juga punya masyiah. Seperti itu ya. Makhluk juga punya masyiah, punya iradah. Ya. Taib. Jadi yang ketiga ini adalah poin yang ketiga ini dari persoalan takdir, yaitu masyiahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berkehendak maka jadi. Kalau Allah enggak berkehendak maka tidak akan mungkin terjadi, mustahil. Ya, tidak akan terjadi. Semuanya kembali kepada masyiahnya Allah. Wa ammar rabi, ya, adapun yang keempat, barakallahu fikum, wa khalquhu, penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan takdir. Ya, Allah yang menciptakan apa? Takdir, baik dan buruknya, ya. Jadi ada sekte yang dia itu meyakini takdir baik itu dari Allah, tapi kalau keburukan itu bukan dari Allah. Ya, itu zalim namanya kalau begitu. Kata mereka seperti itu, ya. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan apa? Keburukan itu juga Allah yang menciptakan.
Ya, sebagaimana dalam surat apa? Al-Falaq, qul a'udzubillahi min syarri ma khalaq. Ya, kita berlindung daripada keburukan makhluk. Ya. Jadi Allah yang menciptakan keburukan itu. Ya, bukan makhluk. Ya, bukan Yahudi, bukan elit global ya, tapi Allah yang menciptakan. Ya. Taib. Jadi ini 4 poin yang antum harus catat. Ya, yang pertama adalah ilmu Allah, kemudian kitabatuhu, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, atau kitabatihi, wa masyiatihi, wa khalqihi. Ya, kitabah, masyiah, khalq, al-khalq, penciptaan. Ada 4 poin terkait di dalam apa? Persoalan takdir. Jadi antum pegangi ini 4 poin, ya, maka antum akan selamat insyaallah taala. Taib. Nastamir insyaallah. Kemudian berikutnya ammal amru al-awwal, adapun yang pertama ya fa innahu ilmullah. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengetahui seluruh apa saja yang belum atau sudah terjadi. Membantah sekte Qadariyah. Ya, Qadariyah mengatakan Allah nggak tahu sampai sesuatu itu benar-benar terjadi. Ya, sampailah sesuatu itu benar-benar menimpa kepada hamba, barulah Allah mengetahuinya. Ini subhanallah. Ya. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang belum ataupun sudah terjadi. Ya, kenapa begitu? Ya karena memang Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Ya. Dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu ya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa ma sayakunu wa ma lam yakun, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi, ya. Itu Allah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, al-kitabah, sanian al-kitabah. Yang kedua adalah kitabah. Ketetapan yang telah Allah tetapkan, ya, takdir yang telah Allah tetapkan dengan pena seperti itu ya. Maka yu'minu ahlu sunnah bi anna Allah azza wa jalla kataba fil lauhil mahfud kullama yakunu ila qiyamis sa'ah. Ahlu sunnah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, ya, memerintahkan kepada pena untuk menuliskan catatan takdir di lauhul mahfud. Setiap segala sesuatu apapun yang akan terjadi, kullu ma yakunu ila qiyamis sa'ah, sampai nanti datangnya hari kiamat, sampai habisnya masa berakhir, ya, keberlangsungan dunia ini, ya, nanti datangnya hari kiamat. Allahu azza wa jalla lamma khalaqal qalamu, ya, Allahu azza wa jalla lamma khalaqal qalama qala lahu, dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan qalam, pena, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pena tersebut, ini sifat mutakalimnya Allah. Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, dengan siapa saja yang Allah kehendaki, bagaimanapun Allah menginginkannya. Ya, Allah memiliki sifat apa? Mutakalim, berbicara. Maka Allah berbicara secara hakikat kepada pena, bukan majas ya, tapi secara hakikat. Dengan suara dan juga apa? Huruf yang dapat dipahami oleh pena. Ya, kok bisa Allah berbicara dengan benda mati? Itu suka-suka Allah, ya. Kita nggak perlu mempertentangkannya, kita imani. Yang diperintahkan kepada kita beriman atau nggak beriman, ya, cuma itu. Ya, jangan antum itu seakan-akan beriman tapi ya gayanya antum itu nggak beriman, mentakwil sana sini, ya, mentahrif sana sini. Nah, itu nggak beriman namanya. Kalau orang beriman, tasdik, taslim, imani dengan sepenuhnya, terima. Jangan ada pembangkangan, jangan ada pemikiran untuk antum membagaimanakannya, ya. Kemudian mempertanyakannya kenapa bisa, kenapa demikian. Jangan. Ya, Allah berbicara kepada pena, imani. Selamat antum. Ya. Maka Allah berbicara kepada pena, uktub, tulislah. Ya, fakataba kulla syai'in ila qiyamis sa'ah. Maka pena tersebut taat kepada Allah dan dia menuliskannya sebagaimana yang Allah perintahkan sampai, ya, nanti datangnya hari kiamat. Catatan takdir itu dituliskan oleh pena berdasarkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka catatan tersebut itu dituliskan seluruhnya sampai datangnya hari kiamat. Qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Hajj, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa saja yang ada di langit dan di bumi?
Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya semua itu telah termaktub ya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Ya, begitu sangat mudah, teramat mudah. Ya, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu yang kedua ya, kitabah. Kemudian yang ketiga yaitu al-masyiah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wala yumkinu ayakhtalifa dzalika. Enggak mungkin seseorang itu dapat mampu untuk menyelisihi hal tersebut. Ya, bahwasanya Allah memiliki kehendak. Allah memiliki apa? Iradah, masyiah. Fama syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya, kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka jadilah. Ya, kun fayakun, maka jadilah. Ya. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki, Allah tidak ridai, ya, Allah tidak kehendaki, ya, maka itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Allah enggak menghendaki itu terjadi, maka tidak terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Idza syaa Allahu syai'an fa innahu la mudafi'un lahu. Maka apabila Allah sudah berkehendak terhadap suatu perkara, suatu persoalan, ya, terhadap suatu kejadian yang terjadi di alam semesta ini, maka fa innahu la mudafi'un lahu. Tidak ada seorang pun yang dapat apa? Mencegahnya. Ya, yang tidak ada seorang pun yang dapat mencegah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, tidak ada. Ya. Itu adalah ya apa namanya? Poin yang ketiga daripada masyiahnya Allah. Ini bantahan kepada Qadariyah, ya. Mereka tidak disibukkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi mereka disibukkan dengan apa? Teori konspirasi. Subhanallah. Ya. Jadi la ilaha illallah. Jadi kalau mereka itu ya, barakallahu fikum, siapa siapa saja yang menyelisihi mereka ya daripada kesibukan mereka untuk menekuni tafakuh terhadap teori konspirasi, maka dikatakan Jabriyah. Ya, kata mereka Jabriyah. Allahumma musta'an. Padahal seorang muslim itu diperintahkan untuk apa? Tafakuh fiddin. Ya, memperdalam terkait ilmu agama, Al-Qur'an dan As-Sunnah asal para salaf. Bukan tafakuh apa namanya? Ya, apa tadi? Teori konspirasi katanya. Elit global makarnya. Ya, seakan-akan apa namanya? Yahudi ya kan menciptakan begini dan begitu dan seterusnya. Allah musta'an. Ya, akhi, antum ditugaskan untuk antum di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, untuk beribadah, untuk apa? Menekuni agama, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, kewajiban seorang hamba itu adalah menuntut ilmu syar'i. Al-Qur'an, As-Sunnah, asar para salaf, ya. Kita tidak menutup mata bahwasanya Yahudi berbuat demikian, manusia bahkan ya, secara umum, bukan Yahudi saja. Manusia menciptakan ini dan itu, menciptakan sesuatu yang di luar ya logika kita bahkan sekalipun. Ya. Itu kita tidak ingkari. Yang kita ingkari antum menekuni itu, ya, untuk apa namanya? Ya, sibuk dengan hal tersebut, kemudian antum menuduh orang lain yang menyelisih antum sebagai Jabriyah. La ilaha illallah rasulullah. La haula. Walaupun Yahudi berbuat apapun yang dikehendaki manusia seluruhnya, ya, hatta para kufar itu ya, apabila Allah tidak menetapkan sesuatu maka tidak akan terjadi. Illa ya, kata wallahu lak, kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada engkau. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai bocah, ya, ihfadillah, jagalah Allah. Ya, hadis itu antum tahu insyaallah. Apa namanya? Pena-pena telah terangkat, ya. Catatan telah kering, ya kan? Ya. Jadi selama Allah tidak berkehendak terhadap sesuatu, itu tidak akan terjadi. Untuk apa kita terlalu menyibukkan dengan hal tersebut? Lebih baik kita fokuskan untuk menuntut ilmu syar'i, hadir di majelis ilmu, ya kan?
ya, yang sudah pasti pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan bekal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ngapain kita sibukkan Yahudi buat ciptakan vaksin terbaru misalnya. Kemudian kita gembar-gemborkan. Ya, kalaupun dia berbuat ya sudah, ya. Kita tidak mengingkari itu karena memang manusia punya iradah, manusia punya apa? Masyiah, berbeda dengan Jabariyah. Jabariyah mengatakan manusia nggak punya iradah, nggak punya masyiah, ya. Jadi apapun yang terjadi, yang manusia ciptakan, yang manusia perbuat itu cuma majas. Hakikatnya apa? Allah yang menggerakkan mereka seperti kapas. Itu Jabariyah. Nah, kemudian apakah seseorang yang milisi Qadariyah ini di dalam teori konspirasi dikatakan Jabariyah? Ya, harus jelas dulu. Masa tiba-tiba dituduh Jabariyah? Ya, orang gak ada yang mengingkari Yahudi bisa ciptakan ini dan itu. Yang kita ingkari dia menyibukkan dengan hal tersebut. Gak mau belajar tapi sibuknya dengan hal seperti itu. Bukan siapkan bekal ketemu Allah, ya, tapi dia sibukkan bekal apa? Teori konspirasi, elit global, makar elit global dan seterusnya. Apa faedahnya? Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Itu ya kaidah di dalam masyiah ini, ya, famasya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kalau Allah kehendak, Allah jadikan itu semua terjadi. Kalau Allah nggak berkehendak, itu nggak akan terjadi. Selesai. Ya, mudah sekali kan? Iya. Meskipun hakikatnya bahasan takdir ini begitu panjang, begitu rumit, tapi secara ringkasnya ini dapat dipahami dengan mudah dengan 4 kaidah ini. Ilmunya Allah, kitabahnya Allah, masyiahnya Allah, ya. Apalagi pada poin ini, pada masyiah ini, ya. Apa tadi? Famasya Allahu kana walam yasha lam yakun. Allah berkehendak jadi, Allah nggak kehendak nggak jadi. Mau Yahudi itu ciptain apa namanya ya, teknologi secanggih apapun antum gimanain antum. Kalau Allah nggak kehendak, ya antum musyrik namanya. Qadariyah itu musyrik ya. Iya, nggak boleh sholat belakang mereka. Ya. Kalau antum ada di sini Qadariyah masih ikut ngaji di sini diam-diam, antum tobat, kemudian apa? Ya, serius di dalam belajar. Ya. Kalau antum nggak bertaubat keluar, jangan ikut ngaji di sini. Ya. Nah, ini secara mudah untuk memahami hal tersebut. Ya, itu yang ketiga, poin yang ketiga masyiah. Kemudian al-amrul rabi, al-khalq, penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kebaikan dan juga keburukan ya. Di akidah Ar-Ruzian sudah kita sebutkan. Ya taqidu ahlus sunnah wal jamaah an Allah khalaqa kulla syai'in. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Apa saja yang Allah kehendaki. Enggak perlu kita pertanyakan, ya. Maka wallahu wahdahu huwal khaliq. Allah lah satu-satunya yang menciptakan, ya. Allah lah satu-satunya sang pencipta, ya. Allah satu-satunya sang pencipta. Bahkan apa yang kita perbuat, ya, yang kita perbuat, kita menulis, kita apa, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebut af'al ibad. Perbuatan hamba itu adalah apa? Makhluk. Tapi jangan antum masukkan ke dalam apa? Ke dalam materi Al-Qur'an. Nanti antum salah, ya. Antum nanti imma seperti lafziyah ataupun waqifah nanti. Ya. Kalau dikatakan af'alul ibad adalah makhluk, ya betul, enggak ada yang mengingkari, ya. Ada dari antum mengingkari perbuatan hamba adalah bukan makhluk? Ya, enggak ada. Ahlus sunnah meyakini perbuatan hamba adalah makhluk. Tapi kalau sudah ngomongin Al-Qur'an, jangan antum bawa kepada af'alul ibad. Enggak pernah ada ulama satupun yang menyebutkan tentang lafaz kami adalah makhluk, ya. Kalau begitu kertas, tulisan, warak, ya, tinta, al-hibr, ah, nggak ada seperti itu, nggak ada rincian seperti itu. Kita nggak kenal seperti itu ya. Iya, jangan sok pintar, jangan sok apa namanya. Sudah katakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk min jami'i jihatihi. Hada huwa ya aqidatuna wa hada huwa manhajuna. Ini akidah dan manhaj kami, ya. Jadi af'alul ibad termasuk adalah makhluk yang Allah ciptakan. Bahkan Allah menciptakan perbuatan hamba, ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatunya. Idzan hadhihi hiyal maratib al-arba lil qadar. Inilah 4 ya pokok secara mujmal global yang antum dapat pahami dengan mudah secara ringkas daripada takdir. Ya, ingat takdir tadi apa? Min arkanil iman. Pokok agama, di amatu aqdiddin, pilarnya agama. Nah, di dalam takdir ada pembahasan yang begitu rumit, yang begitu luas. Kapan seseorang bisa memahami dengan mudah? Ini 4 tadi.
Ya, 4 poin tadi. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. 4 tadi. Taib. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tadi sedikit bantahan kepada Qadariyah ya. Ah, kemudian bantahan kepada Jabriyah juga sedikit saja. Yakni la yakunu fi'lun illa bi ijtima'i salasi umur. Ya, salasati umurin. Bi ijtima'i salasati umurin. Yang namanya perbuatan fi'il, ada fi'il, ada maf'ul, ya, ada fa'il, ya, masuknya fi'il, fa'il, maf'ul kan, ilmu nahwu malah, ilmu nahwu malah. Ya. Jadi fi'il ini tidaklah terjadi kecuali dengan apa? Berkumpul padanya 3 poin. Kapan seorang itu dapat membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, menghendaki sesuatu, itu disebut dengan masyiahnya hamba. Ini bantahan kepada Jabriyah, ya, bantahan kepada Jabriyah. Nah, ini orang-orang Qadariyah nggak ngerti Jabriyah, kemudian tuduh orang Jabriyah. Iya. Jadi perbuatan seorang hamba ini terkumpul padanya 3 persoalan. 3 persoalan ini. 3 persoalan ini ya. Allah musta'an. Awalan, yang pertama, barakallahu fikum wa jazakumullah khair, la budda min iradati jazimah. Ya, min iradatin jazimah. Mestilah seorang yang hendak melakukan sesuatu itu terbesit padanya irodah, keinginan, masyiah, kehendak, dengan pasti jazm. Ya, misal contoh sederhana yang antum pahami, kalau saya ingin minum, kalau saya ingin minum, mesti saya terbesit dulu kan, dari rasa haus, kemudian antum mulai ingin meminum sesuatu, ya, yang panas, yang dingin, yang segar, ya, air putih, apa kopi, apa yang lainnya. Intinya terbesit di dalam keinginan antum, di dalam benak antum yang akan menimbulkan dengannya apa? Keinginan, ya, terbesit di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam benak, kemudian akan apa? Menghasilkan apa? Irodah, keinginan. Kalau begitu saya ingin minum. Atau lainnya, misalnya antum ingin menulis, ingin membaca, ya, ingin membaca Al-Qur'anul Karim, ingin bekerja, mencari ma'isyah, ya, dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan. Mesti terbesit dulu irodah. Terbesit, setelahnya lahir apa? Irodah, keinginan. Dan itu pasti jazam, nggak mungkin antum ragu ya kan? Antum, saya mau minum tapi saya nggak mau minum. Gimana itu? Nggak mungkin kan? Iya. Jadi kalau antum ingin minum, pasti antum ingin minum. Ya paling nanti apa namanya? Ya paling minumnya apa? Minum susu, minum kopi, baru antum bingung. Tapi keinginan untuk minum itu pasti jazam, ingin minum. Terlepas nanti minum apa ya kan? Minum kopi, minum susu dan sebagainya. Ya, minum madu dan seterusnya. Jadi ini yang pertama ya, terkait perbuatan hamba, yaitu labudda min iradatin jazimah. Ya, jadi ada sebab ada akibat kan seperti itu ya. Ada sebab ada akibat. Ya, ada sebab ada akibat. Kemudian yang kedua, sanian, labudda min qudratin tamah. Wajib ke atas seseorang itu dia memiliki apa? Kemampuan kudroh tamah yang sempurna. Ya, misalnya antum ingin menulis sesuatu, ya, antum ingin menulis sesuatu tapi antum nggak memiliki kemampuan. Antum misalnya nggak punya tangan, akramakumullahu jami'ah, ataupun antum nggak memiliki penanya, nggak memiliki penghapus, nggak memiliki kertas, ya, nggak memiliki buku, maka antum nggak bisa menulis. Meskipun antum sudah pengen jazm, saya ingin menulis, tapi saya nggak punya perangkatnya, ya, nggak punya perangkat untuk saya menulis, maka nggak akan terlaksana kan, seperti itu. Iya. Maka harus memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan. Antum pingin ngopi, ternyata di rumah antum nggak ada kopi ya kan. Iya, jadi antum harus beli dulu kopinya, ternyata mau beli nggak ada uang, la haula wala quwata illa billah. Wallahu musta'an, ya. Jadi la budda min qudratin tamah, memiliki kemampuan yang maksimal, sempurna, sehingga dia dapat apa? Menjalankan daripada irodahnya, keinginannya seperti itu, ya, keinginannya. Itu contoh-contoh yang baik misalnya, contoh-contoh yang baik. Contoh-contoh apa? Yang baik. Kemudian yang ketiga, salisan labudda min zawalil mawani. Yang ketiga ini haruslah ya seseorang yang sudah berkeinginan, kemudian sudah memiliki kemampuan untuk merealisasikan daripada keinginannya, maka tidak ada lagi penghalang-penghalang untuk dia melakukan hal tersebut. Ya, tidak lagi ada apa penghalangnya. Itu tadi penghalang ya, yang menghalangi seseorang itu dari melakukan
sesuatu, ya. Kalau tadi seseorang itu ingin menulis, tapi ternyata apa? Penanya nggak ada, pensilnya nggak ada, ya kan? Kertasnya nggak ada, penghapusnya nggak ada, dan seterusnya. Perangkat dari untuk menulis itu nggak ada, ternyata nggak bisa, ya. Nah, inilah perbuatan daripada makhluk, ya, perbuatan hamba. Nah, ini Jabariyah, mereka menolak ini semua. Jadi hamba itu nggak berbuat apa-apa. Nah, tapi kan hamba itu berbuat, hamba itu memotong, ya, hamba itu meminum, hamba itu mencuri, hamba itu apa? Ya, beramal soleh, berinfak dengan uangnya, hamba itu dan seterusnya, seterusnya. Itu semua majas kata Jabriyah. Itu semua majas, bukan hakikat. Hah? Pusing nggak antum? Pusing ya? Bukan hakikat, itu majas katanya. Ya, itu majas. Nah, kemudian ketika tadi kita sudah sebutkan perbuatan-perbuatan hamba, ya, ada irodah, ada kudroh, dan juga ada apa? Ya, zawalul mawani, hilangnya penghalang-penghalang. Ya, bukan mawani takfir ya, tapi penghalang-penghalang untuk seseorang itu melakukan apa yang dia kehendaki dan dia mampu, dia sanggupi. Nah, kemudian pertanyaan, ya, manil ladzi khalaqa fi qulubina al-iradah? Siapa yang menciptakan keinginan di dalam hati kita? Ya, siapa yang menciptakan keinginan di dalam hati kita sehingga kita memiliki keinginan-keinginan tersebut? Imma keinginan yang baik, imma keinginan yang buruk, ya, seperti itu. Siapa yang menciptakan itu semua? Maka jawabannya apa? Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya nggak terlepas dari Allah, ya. Iya, inilah sedikit sangat tipis sekali memahami Qadariyah ataupun Jabariyah. Persoalan takdir ini ayuhal ikhwah, ini persoalan yang dakik, yang dalam sekali. Maka dengan 4 tadi antum pegangi itu, antum hafalkan, antum pegangi, antum selamat insya Allah. Ya, jadi yang menciptakan keinginan di dalam hati kita itu adalah siapa? Allahu Azza wa Jalla. Ya, Allah wahdah. Allah semata-mata, bukan yang lainnya. Bukan mutlak keinginan kita belaka, tidak. Jadi Allah yang menghadirkan, Allah yang menciptakan keinginan tersebut. Ya. Hunaka man huwa mudabbirun li. Idzan Allahu Azza wa Jalla wa huwa alladhi yakhluqu al-irada fi qulubina. Ya, karena Allah yang mengatur kita, Allah yang mengatur diri kita, kan seperti itu. Allah yang mengatur diri kita, ya. Maka Allah lah yang menciptakan iradah di dalam hati kita. Allah yang menciptakan iradah di dalam hati kita. Tapi manusia diberikan akal, ya kan, untuk menimbang, memilah, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Inna hadinahu sabil, imma syakira wa imma kafura. Sungguh kami telah menunjukkan kepada manusia suatu jalan. Ada mereka yang bersyukur, itu beriman kepada Allah, wa imma kafura. Ada mereka yang kufur, ya. Ada mereka yang kufur, ya. Di dalam surat apa namanya? Sirru fil ardi fa kaifa kana apa namanya? Sirru fil ardi fa yanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, ya. Berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana sebab akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, ya. Orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya ada sebabnya. Mereka sebabnya apa? Ya, karena kufur, mendustakan Allah dan Rasulnya, maka diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, ya. Ya. Wa kaifa kana apa siru fil ardi eh, kaifa kana akibatul lil ladzina min qabl, ya, kana aktsaruhum musyrikin. Berjalanlah di muka bumi ini, ambil pelajaran, ambil ibroh, ya, bagaimana sebab akibat kesudahan akhir, ya, orang-orang terdahulu. Kana aktsaruhum musyrikin, ya, mereka semua kufar, musyrikun, ya. Dan banyak di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, ataupun terkait akibatul muttaqin, ya, kesudahan akhir bagi orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Jadi ada sebab, ada akibat. Ya. Kemudian yang kedua, manilladzi a'tana al-quwwah wal qudrah. Siapa yang memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk kita merealisasikan daripada irodahnya kita, ya, kehendaknya kita, seperti itu. Ya, siapa yang memberikan itu semua? Kekuatan, kemampuan untuk merealisasikan keinginan dan kehendak kita. Maka jawabannya Allahu Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla. Kemudian, ya, manil ladzi yarfa'ul mawani? Siapa yang dapat apa? Menghilangkan penghalang-penghalang untuk tercapainya perealisasian daripada keinginan kita. Dan juga setelah kita apa? Memiliki kudrah. Maka juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla.
Sedangkan indal Jabariyah al-abdu laisa bifa'ilin. Kata Jabariyah, seorang hamba itu bukanlah fa'il, ya, bukanlah fa'il. Al-abdu maf'ulun bihi. Nah, fa'il maf'ul, ya, fi'il, ya. Jadi seorang hamba itu adalah maf'ulun bih, yang dikenakan pekerjaan saja, ya, yang dikenakan pekerjaan saja. Wa nisbatul fi'l ilaihi majazun. Adapun nisbat perbuatan yang dikerjakan oleh seorang hamba, antum itu menulis, antum itu ya melakukan sesuatu hal, itu semuanya cuma majaz, cuma hikayat, ya, cuma hikayat. Idzan al-fi'lu qad qama bihi al-'abdu haqiqatan. Sedangkan di sisi ahlu sunnah wal jamaah, perbuatan seorang hamba itu hakikat, ya, mutlak keinginan, irodah, kemampuan dia untuk melakukan sesuatu, ya, itu adalah secara hakikat, ya, secara hakikat di dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitabahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam penciptaannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam apa? Masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyiah, kehendak, ya, perbuatan seorang hamba itu tidaklah terlepas dari masyiahnya Allah. Hamba memiliki masyiah, tapi masyiahnya hamba di bawah masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Masyiahnya hamba di bawah masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba berkehendak tapi Allah nggak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ya. Ini panjang sekali ya. Antara madhab Al-Qadariyah dan juga Jabriyah. Al-Qadariyah alladzina nafau ta'allaq masyiatallahi wa khalaqahu bi af'alil ibad. Qadariyah, mereka justru apa? Orang-orang yang menafikan hal-hal yang berkaitan dengan masyiahnya Allah terhadap penciptaannya dengan perbuatan-perbuatan hamba. Mereka menafikan itu semua. Jadi Allah itu nggak ngerti, nggak ikut campur terhadap perbuatan hamba, kata Qadariyah. Ya. Nah, nanti dari persoalan takdir ini berkaitan dengan apa? Hidayah, kesesatan, petunjuk seperti itu ya kepada seorang hamba. Apakah bila hamba itu dia sesat, dia kufur, ya, itu bagaimana nanti? Sebaliknya jika seorang hamba itu mendapatkan hidayah, petunjuk, ya, maka ya taqidu ahlus sunnah wal jamaah annal hidayata wal idlala biyadillahi azza wajalla. Petunjuk dan kesesatan itu mutlak di tangannya Allah Subhanahu wa taala, mutlak di tangannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Fahuwa yahdi man yasha ni'matan minhu wa fadlan. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, semata-mata itu merupakan nikmat dan juga apa? Keutamaan yang Allah berikan kepada hamba. Wa yadillu man yasha'u hikmatan minhu wa adlan. Dan Allah menyesatkan siapa saja dari kalangan hamba-hambanya, semata-mata itu adalah hikmah dan juga bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa taala, bukan kezaliman. Wa hadza asasun muhim. Ya, ini adalah merupakan asas pokok yang paling penting. Ya, yang banyak orang itu terjatuh di dalam persoalan takdir. Dan yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Hidayatut taufik wal amal. Ya, karena hidayah taufik dan amal itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba diberikan andil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah, bayan dan juga irsyad kepada lainnya. Ya, itu tugasnya seorang hamba. Ya, apa namanya? Allah telah mengutus rasul-rasul pada tiap umat. Ya, walaqad arsalna ya fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wa jatani taghut. Ya, dan sungguh kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat untuk mendakwahkan, mengajak, menyerukan, ya, beribadah hanya kepada Allah dan kufur kepada taghut, segala bentuk peribadahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan hidayah, bayan juga irsyad, mulai dari para nabinya, kemudian dari para, ya, orang-orang yang mengikuti para nabi, dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya.
Ya, kita semua insyaallah taala. Itulah yang disebut dengan bayan. Maksudnya bayan di sini adalah apa? Al-hidayah dan juga al-amal, mutlak milik Allah. Adapun hamba itu adalah apa? Hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan al-idah, ya, al-bayan wal idah, penjelasan. Yang disebut dengan iqamatul hujjah, ya. Kemudian apa? Diutusnya para rasul dan seterusnya. Jadi sudah tidak ada lagi uzur seharusnya, ya. Iya. Tidak pantas kalau kita katakan ada uzur bagi orang-orang yang berbuat kekufuran dan kesyirikan akbar, ya. Iya. Jadi walaisa kalamuna an hidayatil irsyad fa hadhihi bimakna al bayan wal idah. Ya, bukanlah masuk cakupan bahasan kita ini yaitu hidayatul irsyad wal bayan. Karena itu adalah tugasnya seorang hamba, ya, hamba-hambanya yang beriman. Adapun tugasnya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatifnya Allah itu adalah apa? Hidayatut taufik wal amal. Hidayah taufik dan juga amal. Kalau Allah tidak menghendaki seorang itu beramal soleh, maka tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Ya, sebagaimana di dalam surat Asy-Syura Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di dalam surat Asy-Syura, ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, dari keluarga, dari anak, dari istri, dari paman, seluruh orang-orang yang engkau cintai. Ya, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka. Tugasnya engkau hanyalah apa? Menyampaikan, mengajak, dan apa? Ya, meninggalkan bila mereka tidak mau, sudah. Ya, seperti itu. Bahkan ditegur oleh Allah, jangan sedih kalau keluargamu nggak mau beriman, ya kan? Iya, ditegur oleh Allah. Ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau sama sekali tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai kepada jalan yang lurus, kepada Islam. Ya, al-bayan wal idah wa iqamatul hujjah bi anna yubayyana al-hujjah wa yuqima al-mahajjah wa yursila ar-rusul wa yubayyinu ad-dalail. Yani minal anbiya aw min dunihim, dari kalangan para nabi dan juga selainnya. Panjang sekali ini, ya. Taib. Dan juga sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib annahu qala al-qadaru sirrullah fala naqshifhu. Ya, takdir itu merupakan rahasianya Allah, perkara gaib yang Allah rahasiakan, ya, yang Allah rahasiakan. Di dalam Sunan Abi Daud sudah kita bacakan, ya, persoalan takdir, ya. Maka tidak bisa kita untuk apa? Menyingkap takdir itu, tidak bisa. Ya, yakni la nastati'u an nakshifa ma wara'a zalik. Kita nggak mungkin bisa menyingkap, ya, persoalan takdir kecuali kita beriman dengannya saja, sudah. Ya, ha huna wa alaina an naqifa wa laysa lil insan an yastarsila aksara min zalika fayaqul walima limada Allahu ma fa'ala kada, ya, wa ma sana'a kada, dan seterusnya. Nggak boleh bagi kita untuk mempertanyakan hal tersebut, ya. Kenapa Allah menciptakan takdir saya ini, nasib saya ini kok begini, kenapa? Ya, kok begini, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwanya, oleh akalnya, tidak bersesuaian dengan apa? Keinginan hawa nafsunya. Kenapa Allah menciptakan saya seperti ini? Tidak boleh, wah, ya, tidak boleh. Seluruhnya ada hikmah, bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran di dalamnya. Maka yang bagi ayyaqifa al-insanu wa yastarsil, ya, untuk seorang hamba itu mencukupi dirinya beriman tanpa perlu harus apa? Ya, banyak bertanya. Sebagaimana Nabi SAW dia bersabda, ya, seperti yang tadi, wa idza dzukira al-qadaru fa'amsiku, apabila takdir itu disebutkan, ya, maka fa'amsiku, tahanlah diri-diri kalian untuk apa? Berkomentar lebih panjang lagi. Bi anna Allah azza wa jalla adlun la yuzlim. Allah Subhanahu wa taala Maha adil, tidak berbuat kezaliman sedikit pun. Wa annahu hakimun, ya, fima yuqaddiru. Allah Subhanahu wa taala hakim, al-hakim, maha bijak dari apa yang Allah tetapkan, ya, dari apa yang telah Allah takdirkan kepada hamba-hambanya. Ya. Baik. Ini saja dulu, mudah-mudahan dapat dipahami. Selesai sudah kita dari membacakan Manzumatul Haiyah di dalam persoalan takdir dari Al-Imam Ibnu Abi Daud, anak daripada putra daripada Al-Imam
Abu Daud As-Sistani Al-Hambali rahimahumallahu taala jami'a. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan lainnya di dalam bait berikutnya, yaitu beriman dengan hari akhir, ya. Beriman dengan hari akhir. Semoga Allah istiqomahkan kita, Allah jadikan kita dapat memahami, ya, dari apa yang telah kita pelajari. Allah jadikan kita termasuk amilin, orang-orang yang hamba-hambanya yang senantiasa beramal dengan apa yang telah kita pelajari, dan Allah kumpulkan kembali kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wallahu musta'an wal hituklan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum.